Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik 11 dari buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang yang berjudul Ucapan Khusus yang Memikat Hati. Di dalam topik ini ada dua subbab atau dua subjudul yang dibahas. Yang pertama, kalimat horor, apakah aku berubah? Dan yang kedua, satu kata yang menarik. Kita mulai dari subjudul yang pertama. Kalimat horor, apakah aku berubah? Ucapan apa yang bisa menyenangkan pacar saya? Apa yang harus saya katakan agar pacar saya senang? Para mahasiswa kadangkala memberikan saya pertanyaan tersebut. Jawaban untuk pertanyaan tersebut tentu saja lebih dikuasai oleh konsultan percintaan. Namun, karena semua bidang berhubungan dengan aktivitas bicara, saya mencoba untuk memberikan tips kepada mereka. Ucapan dan gaya bicara yang senang didengar oleh pria maupun wanita dari lawan jenisnya jelas ada. Siapapun yang menggunakannya dengan tepat dapat menjadi ahli percintaan. Jika hal ini diabaikan, ikatan antar lawan jenis tidak akan terbentuk. Yang lebih parah lagi, secantik apapun wanita itu, ia akan mudah diputuskan oleh pria. Pernah ada seorang wanita yang meminta konsultasi kepada saya. Usianya pertengahan 20-an dan ia merupakan mantan finalis Miss Korea. Banyak laki-laki yang mengejarnya. Namun mereka hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Setelah mengobrol dengannya, tidak tampak ada yang janggal dengan sifatnya. Masalahnya adalah ucapannya. Ia mengaku sering berkata, "Ini cantik ya?" Atau, "Apakah aku berubah?" kepada kekasihnya. Sesudah didiagnosa selesai, saya pun memberinya resep. Ada ucapan wanita yang tidak suka didengar oleh pria. Dua di antaranya adalah, "Ini cantik ya?" dan "Apa aku berubah?" Ucapan ini akan menjadi penghalang hubungan dengan sang kekasih. Sebaiknya jangan pernah mengucapkan perkataan tersebut. Kemudian saya memberitahunya 4 ucapan wanita yang sangat dibenci oleh pria dan menyuruhnya untuk menghindarinya. Antara lain, "Minta maaf dong." "Sayang, ini bagus ya." "Apakah aku berubah?" "Terserah." Itu adalah 4 ucapannya. Kalimat pertama bersifat tidak mengacuhkan ucapan seseorang. Pria seringkali tidak tahu apa kesalahannya kepada wanita. Mempertanyakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan hal ini akan membuat pria begitu serba salah. Kalimat kedua, "Sayang, ini bagus ya," membuat pria terbebani. Pria yang baru berpacaran akan menghadiahkan apapun untuk mendapatkan hati kekasihnya. Baginya, ucapan seperti ini sama artinya dengan meminta dibelikan barang tersebut. Kalimat ketiga, "Apa aku berubah?" Serupa dengan ujian. Berbeda dengan wanita, pria tidak terlalu peduli soal fashion atau model. Oleh karena itu, mereka tidak bisa segera menangkap apa yang berbeda dari wanitanya. Kalimat keempat, "Terserah." Kalimat ini paling sering digunakan wanita saat memilih menu makanan. Di balik kalimat ini, sesungguhnya tersembunyi makna bahwa si wanita menghendaki si pria bisa menebak keinginannya. Tetapi sebagian besar pria tidak bisa menangkap perihal ini. Ucapan yang bersifat mempermasalahkan dan memberi beban sangat tidak diinginkan, baik dalam hubungan percintaan maupun hubungan interpersonal. Masuk ke subjudul kedua, satu kata yang menarik. Sekarang kita mencari tahu ucapan dan gaya bicara wanita seperti apa yang disukai oleh pria. Pria mudah terhanyut oleh ucapan dan gaya bicara yang bersifat manja. Misalnya, kata yang diucapkan secara mendayu akan lebih menggetarkan hati pria. Wanita bisa memenangkan hati pria dengan gaya bicara yang memikat. Bagaimana gaya bicara yang disukai oleh pria? 1. Berakhiran eng. Orang Korea suka menggunakan akhiran eng agar terdengar lebih manja seperti kanak-kanak. Di buku ini nggak ada contohnya seperti apa kata yang berakhiran eng. Lalu yang kedua, akhir kata dipanjangkan.
Hal ini membuat ucapan terdengar lebih lembut dan manis seperti sayang, makasih, I love you. Tetapi jika terlalu panjang juga dapat mengurangi efeknya. Yang ketiga, sedikit menyalahi tata bahasa. Misalnya, bosen jadi bocen, sayang jadi tayang. Terdengar lebih memikat. Namun cara ini pun harus digunakan seperlunya. Jika tidak, maka Anda akan terlihat konyol dan mungkin membuat ilfil. Yang keempat, mengulang-ulang kata. Misalnya kata maaf atau sabar yang diulang 2 kali akan terdengar lebih halus. Sangat bagus untuk melelehkan hati pria seperti rengekan anak bayi. Yang kelima, seruan yang lucu dan hidup. Seruan seperti, ih, hah? Ya ampun, membuat wanita terkesan lebih feminim. Semakin mudah wanita mengeluarkan seruan yang hidup dan lucu, semakin terlihat lucu wanita tersebut. Ada juga ucapan pria yang senang didengar oleh wanita. Menurut Dr. Melanie Green dari Buffalo University dan Dr. John Donahue dari North Carolina University, wanita lebih langgeng berhubungan dengan pria yang pandai berbicara daripada yang bertampang keren. Mereka berkata seperti ini. Wanita menilai pria yang pandai berbicara akan lebih menarik dan pantas untuk dihormati, serta dapat menjadi pemimpin yang baik. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik ucapan yang disukai wanita agar ia selalu dalam pelukan Anda. Ada 4 jenis ucapan yang disukai wanita. 1. Respons yang membuat tersentuh. 2. Kalimat yang semakin sering diucapkan semakin berefek. 3. Kalimat penghibur di situasi kurang baik. Dan 4. Menanggapi cerita dengan pertanyaan. 1. Respons yang membuat tersentuh. Respons seperti, hah? Yang benar? Kok bisa? Dan ada apa? Membuat hubungan Anda menjadi semakin mesra dengan wanita. Kata-kata ini sering terdapat dalam obrolan antar wanita yang menunjukkan bahwa kata-kata ini dapat memperkuat ikatan emosi para wanita. Gunakan kata-kata ini untuk memikat hati para wanita. 2. Kalimat yang semakin sering diucapkan semakin berefek. Ungkapkan perasaan dengan kalimat seperti, cantik. Kamu kok semakin lama semakin cantik sih? Hari ini kamu terlihat lebih cantik. Atau, kamu dandan seperti ini di depanku aja kan? Dan sesuaikan dengan situasi yang ada. Mendengar dirinya disebut cantik akan membuat hati wanita senang seolah-olah ia memiliki seluruh dunia. 3. Kalimat penghibur di situasi kurang baik. Kenapa kamu bisa sakit? Capek. Kamu gak apa-apa. Aku khawatir. Wanita akan tersanjung saat ada seorang pria mencemaskannya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Bagi wanita, ucapan tersebut membuatnya berbunga-bunga karena seperti mendapat dukungan yang sangat kuat. Dan yang keempat, menanggapi cerita dengan pertanyaan. Ada pria yang tidak banyak bicara saat bertemu dengan wanita. Obrolan mereka akan langsung selesai. Untuk mendapatkan hati wanita, pria harus tertarik pada ucapan sang wanita dan membuat obrolan terus berlanjut dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saat ia berkata, hari ini aku ikut klub bulu tangkis. Jawablah dengan, klub. Demikian pula saat ia bercerita, Sabtu lalu aku bertemu Yejin. Maka jawablah, Yejin teman SMA kamu kan? Nah, itu dia topik 11. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik 12 yang berjudul Tertawalah 20 menit sekali.